Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan mengkisahkan lengkap perjalanan guru sekumpul Waliullah Indonesia yang tinggal di Kalimantan Martapura. Kisah biografi Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul, panggilan dari Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, bukan sekadar ulama biasa. Sosok ini begitu berpengaruh di Kalimantan Selatan. Pengajiannya diikuti ribuan orang dan namanya harum hingga kini. Sosok ini lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, sedangkan ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Guru Sekumpul juga merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Dalam setiap pengajian Guru Sekumpul, umat menyebut untuk datang mendengarkan tausiah dan pengajiannya. Dia juga dikenal memiliki suara yang merdu dan lembut ketika berdakwah, membuatnya dicintai umat. Ketika kecil, Abah Guru Sekumpul selalu dekat dengan ayah dan neneknya, yang selalu menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Semenjak kecil ia sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Selain nenek dan ayahnya, Abah Guru Sekumpul juga mendapat didikan dari pamannya, Syekh Seman Mulia. Pamannya mendidik baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Guru Seman pula yang mengajak Abah Guru Sekumpul mendatangi tokoh Islam terkenal di bidangnya baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa. Salah satu contohnya, Guru Seman mengajak Abah Guru Sekumpul belajar kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Anan Syarani, yang terkenal dalam bidang hadis dan tafsir. Dalam perjalanannya, Abah Guru Sekumpul menyadari bahwa pamannya adalah seorang ahli di hampir semua bidang keilmuan Islam, tetapi tidak menamparkannya ke depan khalayak. Guru Sekumpul adalah penghafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam hidupnya, Guru Sekumpul juga merupakan seorang penulis kitab yang produktif. Dia telah menghasilkan beberapa karya, yakni Risalah Mubarakoh, Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, Arisalatun Nuraniyah fi Syarhit Tawasulatis Samaniyah Nubzatun fi Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustazil Asham Muhammad bin Ali Balawi, dan lain-lain. Perjalanan hidup beliau pun tidak selalu mulus. Ketika masih kecil, Abah Guru Sekumpul dan keluarganya yang terdiri dari 4 orang harus berbagi satu nasi bungkus dengan lauk pauk 1 biji yang dibagi 4. Meski menderita, tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluh. Mereka tetap bersyukur dan berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan mendirikan usaha jualan kedai minuman seadanya. Sewaktu kecil Tuan Guru Sekumpul selalu berada di samping ayah dan neneknya yang bernama Salbiah. Mereka menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Karena itulah, guru pertama dari Tuan Guru Sekumpul adalah ayah dan neneknya sendiri. Sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama agar jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat, meski saat itu Abah Guru Sekumpul masih kanak-kanak. Hingga pernah suatu ketika ayah dari Tuan Guru Sekumpul melihat anaknya melakukan sebuah kesalahan yang membuat beliau sangat marah kepada Tuan Guru Sekumpul kecil. Karena kemarahan ayah Nua tersebut, Tuan Guru Sekumpul kecil pun akhirnya memberikan hukuman kepada Tuan Guru Sekumpul. Ayahnya mengikat Tuan Guru Sekumpul di salah satu tiang rumah mereka. Namun tiba-tiba kejadian aneh dan ganjil pun terjadi yang membuat ayahanda dan orang-orang di sekitar tersebut sangat ketakutan. Saat Tuan Guru Sekumpul dihukum oleh ayahnya, tiba-tiba datang angin puting beliung berhembus sangat kencang yang membuat beberapa warga berlari ketakutan dan masuk ke rumah masing-masing. Kemudian nenek Tuan Guru Sekumpul Salbiah yang dikenal sebagai seorang wali majzub memandang bahwa ganjilnya cuaca dengan dihukumnya Tuan Guru Sekumpul itu berkaitan. Nenek Tuan Guru Sekumpul itu pun kemudian meminta hukuman tersebut disudahi. Ternyata benar, setelah ikatan tali Tuan Guru Sekumpul tersebut dilepas, tiba-tiba pula kejadian aneh itu hilang. Alam kembali tenang seperti biasanya. Anggota keluarga yang menyaksikan kejadian ajaib tersebut terkejut dan keheranan. Namun ini semua sudah tidak herankan lagi sebab hal tersebut merupakan salah satu tanda-tanda kewalian Tuan Guru Sekumpul yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terkasih. Saat menginjak usai 9 tahun,
Tepatnya ketika malam Jumat, beliau sempat bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal, ada seseorang yang berdiri dan menjaga pintu masuk yang bertuliskan, Sapina Al-Aulia. Namun dalam mimpi itu, ia tidak diperbolehkan masuk. Abah guru sekumpul kembali memimpikannya hal yang sama. Namun kali ini, beliau sudah diperbolehkan masuk. Ketika merantau ke Jawa, ia mengalami hal yang tidak disangka. Orang yang menyambutnya di tanah Jawa adalah orang yang ditemuinya dalam mimpi. Abah guru sekumpul juga sewaktu kecil pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, yang keduanya membawa pakaian jubah dan memasangkan kepadanya lengkap dengan surban. Kedatangan kedua cucu Rasulullah turut memberikan nama Zainal Abidin. Setelah bangun dari tidur, Abah sekumpul kecil menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengganti nama beliau yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Selain itu guru sekumpul juga hendak berburu burung. Ketika sampai di padang karang, beliau mendengar suara zikir, La ilaha illallah. Spontan beliau pun terus berjalan dan mencari asal-usul suara, berjalan naik ke kampung Karang Tengah mencari asal-usul suara itu. Ternyata zikir itu dari suara makam Tuan Guru Haji Abdullah Khotib. Dia langsung berziarah dan setiap tengah malam bulan terang guru sekumpul melakukan ziarah ke makam itu. Abah guru sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah satu-satu ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia yang mendapat izin untuk mengijazah membayat Thariqah Samaniyah. Oleh karena itu banyak orang yang datang kepadanya untuk mengambil bayat Thariqah Samaniyah, bukan dari Kalimantan, Pulau Jawa, bahkan dari luar negeri. Walaupun begitu beliau tetap tawadu dan rendah hati. Diceritakan oleh Amamdullah, bahwa suatu malam sekitar jam 11 malam, Amamdullah adalah murid dekat Abah Guru yang rumahnya berdekatan atau sekomplek dengan Abah dalam Regol Ar-Raudah sekumpul menelpon Abah Guru. Ternyata Abah Guru sekumpul ada di sekitar WC umum Musola Ar-Raudah. Beliau sendirian membersihkan WC yang banyak itu, tanpa ada orang yang membantu. Saat itu terkejutlah Amamdullah ketika melihat Abah Guru membersihkan WC yang banyak itu sendirian. Dan dikisahkan, dulu pada tahun 1997, banyak yang tidak suka dengan Abah Guru sekumpul, ada yang menghina beliau dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai Abah Guru sekumpul difitnah sebagai tukang sihir, karena mereka-mereka itu tidak mempercayai akan karomah beliau. Dan juga pernah Abah Guru sekumpul dihina, yang mana hinaan tersebut dimuat di salah satu media koran saat itu, bahwa Abah Guru, beliau dituduh sesat. Akan tetapi Abah Guru sekumpul hanya diam saja, dan tidak membalas fitnah dan hinaan tersebut. Pada malam Arba, Rabu pada tahun 1997, Abah Guru sekumpul pernah bermimpi, yang mana di dalam mimpi beliau ada seorang perempuan yang mengirimkan racun hendak membunuh Abah Guru. Akan tetapi tidak sampai Abah Guru sekumpul meminum racun tersebut, di dalam mimpinya beliau hanya melihat saja dengan racun tersebut. Setelah beliau mendapatkan mimpi tersebut, lalu Abah Guru sekumpul bertanya kepada paman beliau Kiai Seman, malam tadi saya mendapatkan mimpi, bahwa ada seorang perempuan yang hendak meracuni saya, benarkah ini paman? Tanya Abah Guru sekumpul. Lalu menjawab Kiai Haji Seman, itu betul, nanti pada pengajian hari Sabtu, akan ada seorang perempuan yang memberi air kepadamu. Akhirnya sampai pada hari pengajian hari Sabtu, pengajian jamaah perempuan pagi. Setelah pengajian tersebut, ada seorang perempuan yang hendak memberi Abah Guru air zam-zam yang bertuliskan di botol tersebut, ini untuk Abah Guru. Alhamdulillah, dengan berkat pertolongan dari Allah, seorang aulia, waliullah dihindarkan dari niat jahat orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Setelah Abah Guru sekumpul melihat air di dalam botol tersebut, lalu beliau menyuruh adik perempuan beliau Hajah Siti Rahmah untuk membuang air di dalam botol tersebut. Setelah dibuang air di dalam botol itu, seketika air tadi mengeluarkan asap kimia, tetapi tidak banyak mengeluarkan asap dikarenakan racun di dalamnya diketahui sangat mematikan untuk manusia. Setelah 2 tahun lamanya, yaitu pada tahun 1999 barulah Abah Guru sekumpul bercerita mengenai air racun tersebut kepada para jamaah majelis taklim pengajian wanita yang beliau pimpin tersebut. Abah Guru sekumpul memanglah seorang yang alim, waliullah, akan tetapi banyak juga yang menghina akan beliau, kesemuanya hanya beliau syukuri senantiasa. Perjalanan hidup Abah Guru sekumpul, tentang pernikahan Abah Guru sekumpul yang direstui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika itu tahun 1975, usia Abah Guru Sekumpul sudah mencapai kurang lebih 33 tahun, suatu usia yang cukup matang untuk membina rumah tangga. Wajar jika keinginan itu pun tumbuh dalam diri Abah Guru Sekumpul, yang tentu sebagai ulama, beliau ingin sekali memiliki keturunan yang diharapkan meneruskan tugas dan amanah sebagai ulama. Namun saat itu ada sedikit kegundahan, kemana harus menyampaikan keinginan hati tersebut. Kemana unek-unek dan perasaan ini diutarakan. Inilah nampaknya perasaan yang berkecamuk di jiwa Abah Guru Sekumpul saat itu. Karena untuk menyampaikan kepada orang tua beliau khawatir akan menjadi beban pikiran di hati mereka, sebab memang kondisi yang serba kekurangan. Dan untuk musyawarahkan masalah ini dengan pamannya Syekh Muhammad Seman Mulia, ada rasa sungkan dikarenakan beliau pun saat itu belum menikah. Di tengah kegundahan itu, ada seorang Habib di Martapura, bertemu dalam mimpinya dengan Rasulullah. Dalam mimpinya itu Rasulullah berkata, "Itu Zaini, dia mau menikah, dia rajin baca salawatku, dia rajin memujiku, mengajarkan ilmuku, bantu dia, dan kamu harus turun tangan." Demikian ucapan Rasulullah dalam mimpi Habib tersebut, maka ketika terbangun, Habib itu bergegas menuju ke rumah Guru Zaini, Abah Guru Sekumpul untuk memusyawarahkan hal ini kepada orang tuanya. Kedua orang tua mereka mengatakan setuju, hanya saja mereka tidak bisa mengambil keputusan sebelum bermusyawarah kepada Syekh Muhammad Seman Mulia. Ketika disampaikan pada dasarnya beliau pun juga sangat setuju, namun juga tidak bisa mengambil keputusan sebelum izin dan restu dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil. Beberapa waktu kemudian Guru Zaini berangkat ke Bangil untuk sowan kepda Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Setelah bertemu dan Guru Zaini menceritakan semuanya, Guru Bangil sangat gembira dan setuju mendengar keinginan Guru Zaini untuk menikah. Namun Guru Bangil menyarankan agar Guru Zaini secepatnya menemui Kiai Hamid Pasuruan untuk memohon izin dan restu kepada beliau. Malam itu meski sudah sekitar jam 4 dini hari, Guru Zaini pun berangkat ke Pasuruan, tiba di sana saat berkumandang azan subuh di Masjid Al-Anwar Pasuruan. Usai salat subuh, Guru Zaini langsung menuju rumah Kiai Haji Hamid pagi itu. Kebetulan pagi Jumat dan di rumah beliau tiap pagi Jumat diadakan pembacaan burdah. Guru Zaini pun mengikuti kegiatan majelis burdah tersebut. Selesai pembacaan burdah itu, tak disangka Kiai Haji Hamid memanggil Guru Zaini dan meminta beliau untuk duduk mendekat. Ketika mendekat, Kiai Haji Hamid lalu memegang paha Guru Zaini, dan mengucapkan apa yang dimaksud oleh Guru Zaini. Beliau setuju dan memberikan izin serta doa restu untuk menikah. Setelah itu Kiai Hamid kemudian berdiri dan permisi untuk masuk ke kamar beliau, dan Guru Zaini pun pulang kembali ke Bangil menemui Syekh Muhammad Syarwani Abdan untuk menyampaikan hasil pertemuan beliau dengan Kiai Hamid pagi itu. Sepulang ke Martapura menurut Abah Guru Sekumpul urusan tersebut diserahkannya ke dapur, maksudnya untuk memilihkan pasangan berumah tangga diserahkan kepada ibunda beliau Masliyah dan adik beliau Ibu Rahmah. Maka dipilihlah sebagai pasangan hidup Guru Zaini seorang wanita bernama Juwairiyah binti Haji Sulaiman, yang tinggal di Kampung Pesayangan, Martapura, Kalimantan Selatan. Pada hari yang ditentukan, dilangsungkanlah pernikahan sekaligus walimah pernikahan yang cukup sederhana namun penuh hikmat. Pagi itu Guru Zaini diturunkan dari rumah ayah angkat beliau Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Guru Zaini dengan diiringi banyak orang dan didampingi serta digandeng oleh Kiai Haji Badruddin dan Syekh Seman Mulia, menuju rumah keluarga mempelai perempuan. Pernikahan penuh barakah ini dihadiri oleh para habaib dan banyak tokoh alim ulama Martapura. Karomah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Goni atau Abah Guru Sekumpul. Meski memiliki karomah, ia selalu berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Ketawaduan dan kesederhanaannya telah membuatnya mencapai makom yang tinggi. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul adalah seorang ulama besar, berpengaruh dan karismatik dari tanah Martapura. Saking karismatiknya beliau, hampir semua masyarakat yang ada di Martapura pasti memajang foto beliau di rumahnya masing-masing. Sebagai ulama besar, Guru Sekumpul juga dikenal dengan berbagai kesaktian dan karomahnya. Bahkan karomahnya tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Di antara karomah beliau adalah mengetahui hajat seseorang yang mendatanginya sebelum orang tersebut menyampaikan maksud kedatangannya. Karomah membaca niat seorang yang hendak bertamu ke Guru Sekumpul. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum yang ingin bertabaruk dan meminta hajat kepada Guru Zaini.
Di perjalanan, Habib Maksum berkata, jika Guru Zaini adalah salah satu dari wali Allah, maka seluruh hutangku yang berjumlah 21 juta akan lunas. Singkat cerita sampailah Sang Habib di tempat tinggal Guru Zaini, beliau menyambut Sang Habib dengan ramah dan dengan penuh penghormatan. Dipersilahkanlah bagi Habib untuk berduduk bersama Guru Zaini. Mereka berdua saling bercakap-cakap mengenai berbagai hal. Nah, tiba-tiba saat mereka masih mengobrol datanglah seseorang dari luar yang memberikan uang cek kepada Abah Sekumpul. Tanpa basa-basi Abah Sekumpul langsung memberikan cek tersebut kepada Habib Maksum tanpa melihat terlebih dahulu berapa jumlah uang yang ada di cek tersebut. Kemudian Abah Sekumpul berkata, ini untuk melunasi hutang Habib. Uang cek tersebut berisi 21 juta, persis dengan jumlah hutang Sang Habib. Padahal sejatinya Sang Habib belum menyampaikan hajatnya terlebih dahulu, tapi Abah Zaini sudah memberikan apa yang dia harapkan sebelumnya. Karomah Abah Guru Sekumpul uang tidak habis-habis. Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamu. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru Sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah, tamu adalah raja, sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru Sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pulang. Maka bergantianlah Abah Guru Sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh, sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau, dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Muhsin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah Guru Sekumpul saat itu sangat mengetahui bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa, kantong baju beliau kosong, dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah Guru Sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut, terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka, para habaib tersebut. Lalu mendekat Habib Muhsin muda kepada Abah Guru. Berkata Abah Guru Sekumpul kepada Al-Habib Muhsin, maksud Abah Guru, enggak usah terkejut, diam saja kalau engkau tahu. Karomah Guru Abah Sekumpul mempertemukan Habib dengan Rasulullah secara yaksotan wasilah Guru Sekumpul. Ada seorang Habib sepuh yang bernama Habib Ahmad Assegaf yang mengarang kasidah, Baina Katifaihi, Alamah, sehingga di Martapura beliau terkenal dengan sebutan Habib Baina Katifai. Beliau ini mempunyai kelebihan, malam-malam beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah. Habib-habib zaman dulu walau sering bermimpi dengan baginda Rasulullah, masih sakit hati kalau belum bertemu secara jaga yaksotan dengan baginda Nabi Muhammad. Akhirnya beliau mendapat isyarat dari Rasulullah dalam mimpi, Ahmad, kalau kamu ingin bertemu saya, maka temuilah Zaini orang Martapura, Banjarmasin. Maka bergegaslah beliau menuju Indonesia. Sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang yang dengki dengan Guru Sekumpul, namun beliau mampu menerobosnya, karena ingat dengan isyarat dari baginda Nabi Muhammad. Akhirnya bertemulah beliau dengan Guru Sekumpul. Beliau utarakanlah maksud kedatangan beliau, kemudian oleh Guru Sekumpul, diberi amalia-amalia yang kemudian beliau amalkan. Tidak berapa lama setelah itu, Rasulullah menemui beliau di pagi hari. Segera setelah pertemuan yaksotan itu, beliau melapor kepada Guru Sekumpul. Oleh Guru Sekumpul dijawab, sebelum ke tempat sampean, Rasulullah menemui saya terlebih dahulu. Langsung seketika Habib Ahmad memeluk Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu adalah syekh futuhnya atau guru murabi mursyidnya Habib Ahmad Assegaf. Karomah Abah Guru Sekumpul yang disaksikan mantan pastor, yakni karomah air jadi bensin. Pernah ada pengalaman aneh atau yang bisa disebut karomah Abah Guru Sekumpul saat itu. Kami rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar, pada tengah malam saya menyetir mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara Abah Guru Sekumpul dan rombongan lainnya di mobil lain yang berada di belakang kami, kata mantan pastor itu. Ia menceritakan, begitu tiba di kawasan Istanbul, mobil yang ia setir tiba-tiba mogok. Sadarlah mantan pastor itu jika mobilnya sudah kehabisan bensin. Saat tengah malam itu, sudah tidak ada lagi kios bensin yang buka. Tak berapa lama,
Tibalah mobil di belakang yang membawa Abah Guru sekumpul. Beliau keluar mobil dan bertanya kepada kami, ujarnya. "Ada apa nak?" tanya Abah Guru sekumpul. "Kehabisan bensin Abah," ujar mantan pastor itu. "Coba cari ember," perintah Abah Guru sekumpul. Mendengar perintah Abah Guru sekumpul itu, mantan pastor itu mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk terparkir dan terdapat sopirnya. "Apakah punya ember?" tanya mantan pastor itu. "Ada nak," jawab sang supir. Ia pun kemudian meminjam ember itu dan dibawa ke hadapan Abah Guru sekumpul. "Ambil air ke sungai," perintah Abah Guru sekumpul. Sang mantan pastor itu pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul guna mengambil air. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah Abah Guru sekumpul lagi. Meski agak bingung, sang mantan pastor itu tetap menuruti saja perintah Abah Guru sekumpul. "Masih kurang?" tanya Abah Guru sekumpul. Sang mantan pastor itu hanya bisa mengangguk mendengar perintah Abah Guru sekumpul itu. "Tambahi lagi 2 ember," tandas beliau. Setelah semua air dimasukkan, sang mantan pastor itu kemudian diperintahkan menstarter mobil. Ajaib, mesin mobil hidup dan penunjuk indikator bensin menunjukkan tanda full. Rombongan pun melanjutkan perjalanan berkat karomah Abah Guru sekumpul yang mampu mengubah air menjadi bensin. Sebelumnya Abah Guru sekumpul berpesan jika sudah sampai ke rumah buang kembali air itu dari tangki bensin. Karomah Abah Guru sekumpul terhadap maling yang mencuri. Menceritakan bahwa ada maling yang hendak mencuri. Abah Haji Ahmad Sudianur, Majelis Malam Sabtu, bercerita bahwanya ada maling yang hendak mencuri di suatu rumah. Rumah tersebut terdapat foto Abah Guru sekumpul yang memakai tongkat. Si maling tersebut masuk ke rumah itu, tak lama setelah itu maling itu kabur dari rumah tersebut. Ternyata saat maling tersebut masuk ke dalam rumah mendekati foto Abah Guru sekumpul yang memegang tongkat. Seketika itu beliau keluar dari foto itu dan memukul kepala maling tersebut dengan tongkatnya. Setelah kejadian itu, satu kampung membeli foto Abah Guru sekumpul yang memegang tongkat. Ada juga cerita yang disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri, tongkat yang digunakan Abah Guru sekumpul adalah tongkat kewalian. Tongkat itu milik Syekh Saman Al-Madani, yang diwariskan pada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kisah karomah Guru sekumpul salah satunya para wali songo bertamu ke rumahnya. Dikisahkan, dulu ada pelayan santri atau biasa disebut khodam hendak izin ke Abah Guru sekumpul untuk ziarah wali songo. Khadam itu lalu sowan ke rumah Guru sekumpul sebelum berangkat ke tanah Jawa. Lalu Guru sekumpul menemui santri khadam itu di ruang tamu. "Abah, saya minta izin hendak berangkat ziarah wali songo," kata santri. "Hendakkah bertamu dengan wali songo?" jawab Guru sekumpul dengan senyum. Khodam tadi langsung bingung dengan pertanyaan Abah Guru sekumpul. Kemudian, Abah Guru sekumpul berdiri dan berjalan menuju kamar lalu membukakan pintu kamar. Setelah terbuka tampak 9 orang duduk berbaris seperti posisi santri ingin mengaji. Dan satu tempat kosong yaitu tempat gurunya mengajar. "Ini wali songonya lagi belajar denganku," kata Abah Guru sekumpul. Santri khodam itu melongo malu dan menangis menyaksikan karomah Abah Guru sekumpul. Akhirnya, santri khodam tadi batal berangkat karena dengan mata kepalanya sendiri wali songo mengaji dengan Abah Guru sekumpul. Karomah Abah Guru sekumpul ziarah langsung bertemu Rasulullah. Saat itu, Abah Guru sekumpul mengisahkan dirinya sendiri saat ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Ziarah langsung di depan makam Rasulullah ini dimulai saat Abah Guru sekumpul bertemu dengan penjaga makam Rasulullah yang bernama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad sendiri tidak lain adalah keturunan Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, pendiri tarekat Samaniyah. Dalam bertarekat, Abah Guru sekumpul memang mengikuti tarekat Samaniyah. Makanya, Abah Guru sekumpul memiliki ikatan batin dengan keturunan pendiri tarekat itu. Abah Guru sekumpul bisa langsung berziarah persis di depan makam Nabi tak lain karena pertemuannya dengan Sayyid Muhammad penjaga makam Nabi itu. Sayyid Muhammad inilah yang membawa Abah Guru sekumpul. Kebetulan, Sayyid Muhammad mendapat waktu untuk jaga kubahnya Rasulullah di malam Jumat. Kemudian Abah Guru sekumpul saat itu dibawa Sayyid Muhammad masuk ke makam Rasulullah. Pintu makam Nabi Muhammad itu berlapis. Yang pertama itu dindingnya hijau, dibuka dinding hijau lalu dinding kuning, kemudian dinding putih, dibuka dinding putih langsung terlihat nisan Rasulullah, tutur Abah Guru sekumpul. Saat sampai di depan makam Rasulullah ini, terjadi peristiwa luar biasa yang dirasakan oleh Abah Guru sekumpul. Saat itu, Abah Guru sekumpul melihat batu nisan Rasulullah bergetar.
Nisan Rasulullah bergetar, nisan Rasulullah terlihat bergoyang-goyang dan bergetar. Makamnya Rasulullah terlihat bergerak, keluarlah beliau Rasulullah. Lalu saya cium, saya peluk. Di dalam penglihatan yang saya peluk itu adalah nisan, tetapi kalau dibuka oh bukan, ini nyata dalam hidup saya, dan tidak akan pernah saya lupakan. Ini yang akan kita jaga supaya kita jangan ujub dan takabur, tegas Abah Guru Sekumpul. Saat mengisahkan di depan makam Nabi tersebut, mata Abah Guru Sekumpul berkaca-kaca terlihat berhenti seperti merasakan sesuatu yang sangat mengesankan hidupnya. Karena itu, Abah Guru Sekumpul mengajak kita semua untuk selalu mengaitkan diri dan batin dengan para ulama dan orang-orang soleh. Oleh karena sebab itu, cintailah orang-orang soleh. Kalau ingin selamat maka cintailah orang-orang soleh, kata Abah Guru Sekumpul. Kisah selanjutnya dikisahkan karomah ketika Abah Guru Sekumpul sudah wafat dan banyak kalangan muhibin, murid, dan orang-orang yang di luar agama Islam menyaksikan karomah tersebut. Dikisahkan, pada hal ke-10 Abah Guru Sekumpul tahun 2015, ada rombongan dari pedalaman Papua datang ke lokasi acara Hail di Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka bingung karena memang baru pertama kali datang ke luar pulau dan keperluan yang mereka sendiri tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Rombongan yang berjumlah puluhan orang itu ditarik panitia acara ke dalam makam Abah Guru Sekumpul. Ini yang dihauli apa ya? Tanya mereka lagi setelah ritual ziarah berlangsung sebentar. Mereka benar-benar tidak mengetahui maksud dan tujuan Hail. Ini adalah acara peringatan kematian Sohibul Hail, yang setiap fotonya juga ada di tiap rumah, jawab panitia. Siapa namanya? Tanya dari rombongan Papua. Guru Zaini, jawab panitia. Mereka masih penasaran siapa sebenarnya yang dihauli itu. Akhirnya panitia mengajak rombongan Papua itu ke beberapa warung di sekitar lokasi Hail yang banyak menjual foto Abah Guru Sekumpul. Yang mana namanya Guru Zaini? Tanya mereka. Ya ini, jawab panitia sambil menunjukkan gambar Abah Guru Sekumpul. Rombongan Papua itu tiba-tiba menangis dan mengucapkan syahadat bersama-sama. Ternyata, foto yang ditunjukkan oleh panitia di warung-warung tersebut adalah guru mereka yang mengajar akhlak dan kebaikan di pedalaman Papua. Mereka kemudian kembali ke makam lagi Guru Sekumpul dan meminta maaf. Abah Guru Sekumpul wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Akan tetapi, menurut kisah nyata rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua dan memberi mereka ongkos berangkat perjalanan dan pulang kembali ke Papua, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya. Masya Allah, itulah karomah para kekasih Allah. Mereka mempunyai batiniah yang melintas batas, tak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Itulah kehendak Allah yang memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih. Kisah seorang muhibbin yang ingin bertemu Guru Sekumpul setelah wafat. Ada seorang muhibbin yang selalu punya keinginan untuk bertemu dengan ulama dan aulia, meski belum pernah ketemu. Sejak lama orang ini telah mendengar tentang kemasyhuran dan kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Namun demikian karena dana yang terbatas, sehingga dia harus menabung bertahun-tahun untuk biaya keberangkatan ke Kalimantan. Ketika tabungannya dirasa cukup, meski ia harus naik kapal laut, ia tetap berangkat ke Kalimantan. Sampai di Banjarmasin, ia merasa bingung, tidak tahu harus bagaimana agar sampai ke Martapura. Di tengah kebingungan itu, ada seseorang yang menyapa, "Bapak mau kemana Pak?" Sang bapak menjawab, "Saya mau ke Martapura, mau berkunjung ke Kiai Zaini." "Oh kebetulan, saya juga mau ke arah yang sama, jadi Bapak bisa ikut saya, silahkan Bapak naik mobil saya," kata orang ini sambil menunjukkan mobil sedannya yang cukup mewah. Sang bapak yang kehidupan sehari-harinya pas-pasan merasa sungkan, karena merasa dilayani berlebihan. Walhasil, akhirnya bapak itu ikut di mobil sedan tersebut. Si empunya mobil yang baik hati itu tidak saja mengantarkan bapak itu sampai Martapura, bahkan diajak untuk lebih dahulu ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kelampayan. Sepulang dari Kelampayan itu, baru bapak tersebut diantar ke Sekumpul Martapura. Anehnya saat di Kelampayan laki-laki itu ikut ziarah ke makam bersama bapak tersebut, tapi ketika di Sekumpul si empu mobil itu bilang, "Maaf, saya cuma bisa mengantar sampai di sini. Bapak bisa lewat sini sambil bertanya rumah Guru Zaini. Insya Allah ketemu rumahnya. Ya terima kasih banyak atas bantuannya hingga saya bisa sampai ke tempat ini." Bapak tersebut terus berjalan arah komplek Ar-Raudo untuk menuju rumah Guru Zaini. Namun matanya mengarah kepada foto-foto yang banyak dijual di kios-kios di sepanjang gang itu. Ia lalu mampir dan kemudian bertanya kepada penjaga kios, "Maaf, lewat mana untuk menuju ke rumah Kiai Zaini?"
Si pedagang itu menjawab bahwa rumah tidak jauh dari tempat itu. Bapak itu lalu melihat foto yang ada, kalau ini foto siapa? Pedagang itu bilang, itulah foto Guru Zaini, yang sudah wafat beberapa tahun lalu. Bapak tersebut kaget luar biasa, dia bilang, ini orang yang baru saja menyambut saya di Banjarmasin dan mengantar saya hingga ke sini. Ya saya yakin ini orangnya, ia pasti Kiai Zaini, Abah Guru Sekumpul. Saking kagetnya, hingga bapak itu pingsan dan tidak sadarkan diri. Masyarakat Muslim di Palestina menjadi saksi sosok Guru Sekumpul yang bisa hadir di Masjidil Aqsa, padahal beliau sudah wafat. Dikisahkan sekitar tahun 2015 antara bulan September hingga November, terjadi konflik besar antara Israel dan Palestina. Sehingga ribuan warga Palestina tersebar di berbagai kamp pengungsian, salah satunya di Masjidil Aqsa. Setelah konflik selesai terjadi pertemuan dan dialog antara Kiai Haji Saifuddin Zuhri Banjar yang akrab disapa Guru Banjar Indah dengan Imam Muda Masjidil Aqsa. Guru Banjar adalah murid dari Guru Sekumpul. Pertemuan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016. Saat sholat di Masjidil Aqsa saya bertemu dengan Imam Muda Masjidil Aqsa yang bisa berbahasa Indonesia, kata Guru Banjar. Karena penasaran dengan kemampuannya bisa bahasa Indonesia, Guru Banjar akhirnya bertanya kepada Imam Masjidil Aqsa. Kenapa Anda bisa bahasa Indonesia? Tanya Guru Banjar. Saya bisa bahasa Indonesia karena pernah di Indonesia ambil S3 di Yogyakarta, jawab Imam Masjidil Aqsa. Imam ini adalah Imam Muda Masjidil Aqsa. Imam sebelumnya meninggal karena ditembak oleh Yahudi Israel. Karena bertemu Guru Banjar di Masjidil Aqsa dia bertanya, siapa yang namanya Zaini Abdul Ghani? Beliau itu guru saya, tanya sang imam. Guru Zaini sudah 10 tahun meninggal dunia, jawab Guru Banjar. Mendengar jawaban itu Imam Muda Masjidil Aqsa itu bingung. Apa tidak salah Guru Sekumpul sudah 10 tahun meninggal, tanya sang imam. Imam Muda Masjidil Aqsa itu tambah bingung dan semakin penasaran. Iya benar beliau sudah wafat 10 tahun lalu, jawab Guru Banjar. Akhirnya Imam Muda Masjidil Aqsa itu mengisahkan bahwa 4 bulan yang lalu September tahun 2015, masyarakat Palestina diserang oleh Israel. Masyarakat lari bersembunyi di bawah tanah, di lingkungan Masjidil Aqsa karena kondisi perang yang saling menembak antar kelompok. Saat itu tidak ada makanan, karena masyarakat tidak mempunyai uang untuk membeli segala kebutuhan. Saat itu datang seorang syekh yang rupawan dan memberikan uang. Saya bingung, demikian juga semua umat Islam saat itu. Kok ini ada orang asing bisa datang ke Palestina padahal kantor imigrasi sedang ditutup? Imam Muda Masjidil Aqsa melanjutkan kisahnya. Orang mana Anda? Tanya warga. Saya orang Kalimantan Selatan, jawab Syekh Rupawan itu. Setelah menjelaskan asalnya Syekh Rupawan yang tak lain adalah Tuan Guru Sekumpul itu menggandeng tangan Imam Muda Masjidil Aqsa dan memberikan uang sebesar 250 juta. 3 hari kemudian Tuan Guru Sekumpul datang lagi ke tempat persembunyian di bawah tanah. Imam Muda Masjidil Aqsa kembali bingung karena posisi tempatnya tertutup dan tidak bisa diakses oleh orang luar. Dari mana Anda bisa masuk ke sini? Tanya imam. Terserah Allah, jawab Guru Sekumpul. Setelah itu Guru Sekumpul memberikan uang sebesar 500 juta untuk memberi makan 4.000 kaum muslimin yang masih mengungsi di Masjidil Aqsa. 10 hari kemudian Guru Sekumpul datang kembali dan memberi uang sebesar 300 juta rupiah. Imam Muda Masjidil Aqsa heran dan bingung apakah orang ini manusia, malaikat atau wali Allah. Dari kisah ini Guru Banjar menjelaskan kepada Imam Muda Masjidil Aqsa bahwa Syekh Rupawan itu adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang biasa disapa Tuan Guru Sekumpul atau Guru Zaini. Beliau adalah guru besar seorang wali Allah yang masyhur dari Kalimantan Selatan, ujar Guru Banjar. Kesaksian Guru Banjar ini menjadi refleksi bagi kita semua bahwa para wali Allah itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa. Walaupun mereka sudah meninggal tetap bisa hadir di alam nyata. Nasihat-nasihat Abah Guru Sekumpul. 1. Hidup di akhir zaman ini, jalan menuju Allah yang paling selamat ialah dengan memperbanyak solawat. 2. Aku dijalankan guruku di jalan solawat, maka aku juga menjalankan muridku di jalan solawat memperbanyak baca solawat. 3. Perbanyaklah beribadah sebelum nikah, supaya keturunan kita hidupnya nyaman. 4. Kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia, maka jahanam sudah menunggu di akhirat, hendaknya orang memikirkan dunia sekedar perlunya saja. 5. Khusus jam 2 malam sampai subuh adalah majelis orang soleh, bangunlah walau sebentar supaya mendapatkan madat mereka,
karena pada jam itu semua aulia bangun mendoakan muslimin dan muslimat. 6. Bila tidak penting tidak usah keluar rumah, tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat, perbanyaklah membaca sholawat, membaca Al-Quran, jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci, ingat-ingat akan mati, harta diwarisi keluarga, jasad diwarisi cacing. Ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta, hanya dosa yang kita bawa, maka syafaat Rasulullah yang kita dambakan. 7. Timbulnya keramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali karena istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah. 8. Sekecil atau seringan apapun sunnah Nabi, di situ ada sir rahasia, hikmah di dalamnya. 9. Jalan paling cepat wasil, sampai, mencapai makrifat kepada Allah dan Rasulullah adalah menyenangkan Rasulullah dan guru. Ada dua hal yang utama yang dapat menyenangkan Rasulullah, hadir majelis ilmu dan mengamalkan ilmu, memuji, mencintai dan menyayangi Rasulullah termasuk ahlul bait keturunan Rasulullah, ulama dan guru. 10. Tiada jalan untuk selamat di akhir zaman ini melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Maksud mendekati dan mengambil berkah, yaitu mencintai, membantu, bersilaturahim, hadir majelis, mengamalkan segala ilmu, wiridan dan nasihat mereka, ziarah ke kubur mereka apabila sudah wafat. 11. Ciri orang tawadu, rendah hati, ialah mau menerima kebenaran meskipun kamu dengar dari mulut anak kecil. 12. Menutup aurat wajib hukumnya dan menutupi kemuliaan diri lebih wajib hukumnya. Biasa-biasa sajalah jadi orang itu. 13. Usahakanlah dirimu ada di hatinya wali karena hati wali selalu dipandang Allah dengan hujanan rahmatnya. Jika kamu ada di hati mereka maka kamu pun mendapat hujanan itu. 14. Di antara obat penerang hati, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Rasulullah, baik sangka kepada aulia, Allah baik sangka kepada orang Islam, dan selalu bersyukur dengan apa yang ada. 15. Ciri orang yang cinta adalah yang didengarnya cuma ucapan kekasihnya, yang disebut cuma nama kekasihnya. 16. Ibadah orang arif bila cuma menzohirkan mahabbah kepada Allah saja, bukan karena mengharap surga atau takut masuk neraka. 17. Supaya disayangi para aulia, Allah yaitu sering-sering kirim Fatihah kepada mereka. 18. Barang siapa cinta orang soleh dan membesarkannya, maka Allah akan memberikan keturunan yang soleh. 19. Supaya hidup penuh barokah sayangilah, cintailah para aulia Allah. 20. Aku selalu berada di dalam ruh pecinta-pecintaku, apabila ada rasa rindu di hati kalian berarti aku maujud sudah di batin kerinduan kalian. Inilah sekelumit kisah guru sekumpul sejak masa remaja, dan sebagian karomah ketika masih hidup dan sudah wafat, dan sedikit nasihat-nasihat beliau. Agar kita semua yang mendengarkan menjadi penyemangat dalam ibadah, kurang lebihnya kami channel Kisah meminta maaf atas kekurangan taks, kesalahan membaca, kami hanya manusia biasa yang mencintai para waliullah dan berusaha dalam mengikuti ajarannya. Semua kisah ini adalah maha kuasa Allah terhadap kekasihnya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Guru Sekumpul. Wallahu alam bisawab.